sejujurnya nih, kau tahu di grup keluarga aku ini, kau itu tidak paham itu apa bahasa anak gaul sekarang. Padahal kita orang sama-sama pakai bahasa Indonesia. Iya no, sama-sama bicara pakai bahasa Indonesia. Tapi belum tentu orang ini masyarakat bahasa lah ya. Hah? Bukannya kalau bahasa yang sama itu berarti masyarakat bahasa? Belum tentu, tergantung. Kita saling mengerti tidak? Ada makna sosial tidak di dalamnya? Sama-sama kode bahasanya tidak? Nah ini itu baru bisa disebut masyarakat bahasa. Jadi kalau misalnya orang LDR itu termasuk masyarakat bahasa? Makanya belajar sosiolinguistik itu penting Pantas saya sering salah paham. Astaga. Jadi, apa itu masyarakat bahasa? Mengapa setiap orang bercerita menggunakan satu bahasa belum tentu saling paham? Yuk kita simak baik-baik di video ini. Bahasa bersifat dinamis dan berkembang seiring perkembangan masyarakat pemakaiannya. Begitupun dengan pemahaman tentang masyarakat bahasa. Pemahaman dari masyarakat bahasa yang berubah dari waktu ke waktu. Definisi awal oleh Leonard Bromfield pada tahun 1993 yang menyatakan bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang menggunakan sistem siaran yang sama. Namun, definisi ini kemudian diperluas oleh para ahli. Yang pertama, Gumpert 1974 menyatakan bahwa masyarakat bahasa bisa monolingual atau multilingual yang dibentuk oleh intensitas interaksi sosial, bukan hanya kesamaan bahasa. Yang kedua, Trousdal 2010 menekankan bahwa penggunaan bahasa dapat memilih jaringan interaksi yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Werdok dan Fuller pada tahun 2015, masyarakat bahasa adalah kelompok yang berinteraksi secara rutin dengan batasan dan hubungan internal yang berubah sesuai situasi. Misalnya, agama, daerah, profesi, gender, dan kelas sosial. Dan yang keempat, menurut Ritmi pada tahun 2010, masyarakat bahasa dipengaruhi oleh sikap sosial dan interaksi dan jaringan sosial. Dan bahasa berfungsi sebagai alat interaksi dan adaptasi sosial. Contohnya, dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu terbentuknya masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa terbentuk karena adanya saling pengertian linguistik. Saling pengertian linguistik, mutual intelligibility, baik dari aspek bunyi, sintaksis maupun makna. Pengertian ini juga melibatkan faktor psikologis dan sosial. Terdapat 3 jenis masyarakat bahasa. Yang pertama, sebahasa dan saling mengerti. Yang kedua, sebahasa tapi tidak saling mengerti. Dan yang ketiga yaitu beda bahasa tapi saling mengerti. Verbal repertoire adalah seluruh bahasa dan variasi yang dikuasai oleh penutur. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, kolektif atau masyarakat, norma dan pilihan bahasa dalam masyarakat. Kedua, individu, kemampuan masing-masing penutur memilih bahasa sesuai situasi. Delhemes memperkenalkan konsep keterampilan komunikatif, yaitu keterampilan menggunakan bahasa sesuai dengan norma sosial. Fishman dan Gams membedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah masyarakat modern. Masyarakat modern terbuka atau lebih sedikit cenderung ke multilingual. Yang kedua, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional tertutup atau lebih sedikit variasi bahasa. Jenis masyarakat berdasarkan kemampuan bahasa. Yang pertama, monolingual, yaitu 1 bahasa. Yang kedua, bilingual, yaitu 2 bahasa. Yang ketiga, multilingual, lebih dari 2 bahasa. Selanjutnya, faktor-faktor sosio-situasional. Penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial linguistik dan faktor non-linguistik seperti ekologis, alam dan iklim, arsitektural, desain dan ruang, temporal, emosi dan waktu, sosial, peran dan situasi, dan
terakhir psikososial, yaitu persepsi terhadap lingkungan. Situasi dan konteks ini sangat menentukan bentuk dan ragam bahasa yang digunakan. Jadi, terdapat berbagai ragam bahasa sosial, yaitu yang pertama, styles, gaya bicara yang berubah tergantung situasi. Yang kedua, slang, ragam rahasia atau tidak resmi dalam kelompok kecil. Yang ketiga, kolakial, bahasa sehari-hari, informasi, bukan bahasa tulis. Yang keempat, jargon, istilah teknis dalam profesi atau kelompok tertentu. Yang kelima, argot, bahasa rahasia, misalnya dalam dunia kejahatan. Yang keenam, ken, gaya bicara memelas, misalnya pengemis. Yang ketujuh, vulgar, bahasa kelas bawah tanpa kaidah resmi. Yang ke-8, register, ragam bahasa untuk tujuan dan konteks tertentu, misalnya formal. Verbal repertoire dalam komunikasi masyarakat. Verbal repertoire mencerminkan keseluruhan kemampuan berbahasa seseorang atau kelompok. Komunikasi terjadi dalam peristiwa yang dipengaruhi oleh 8 unsur speaking. Berarti yang bikin kita orang mengatur satu sama lain itu bukan cuma bahasanya, tapi konteks, situasi, dan hubungan sosialnya toh? Iya, betul. Masyarakat bahasa itu bukan cuma kata, tetapi soal rasa, budaya, dan kebiasaan. Berarti saya harus belajar bahasa hati supaya saya bisa paham dengan hatinya gebetanku toh? Astaga. Ya, bisa juga. Tapi yang pasti bahasa itu hidup dan terus berubah. Kayak manusia juga. Oke, siap Bu dosen. Terima kasih ya. Nah, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga cermin dari kehidupan sosial. Dengan memahami konsep masyarakat bahasa, kita jadi lebih sadar bagaimana cara kita berbahasa, mencerminkan siapa kita, di mana kita berada, dan dengan siapa kita berbicara.